Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab Bapak Erta Mahyudin, izinkan kami mempresentasikan mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab kali ini. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil dari observasi kami terhadap siswa yang telah kami uji coba. Pada tujuan tujuan uji coba atau observasi kali ini sebenarnya sederhana, yaitu memastikan bahwa soal-soal yang digunakan dan yang telah kami berikan kepada siswa hanya untuk menilai seberapa layak soal-soal kami yang telah kami berikan bisa memperlihatkan, bisa menunjukkan dan bisa melihat kemampuan-kemampuan siswa. Karena pada praktiknya soal itu ada yang mudah dan ada yang sulit, dan bisa jadi mudah dan bisa jadi terlalu sulit, seperti itu. Atau justru bisa menunjukkan siapa siswa yang benar-benar paham terhadap materi yang telah dipelajari dan terhadap materi yang telah kita berikan. Dalam analisis pada kali ini kami melihat bahwasanya ada beberapa hal, yaitu yang pertama tingkat kesulitan soal, kedua daya pembeda soal, kemudian yang ketiga keberfungsian pengecoh, kemudian yang keempat hasil tes siswa. Dari hasil ini kita bisa menentukan bagaimana cara kita melihat soal mana yang bisa dipertahankan, kemudian soal mana yang sekiranya perlu diperbaiki, dan kemudian soal mana yang sekiranya dibuang, seperti itu. Kemudian lanjut untuk perihal analisis tingkat kesulitan soal yang akan disampaikan oleh Saudara Umam. Terima kasih. Pertama, kami akan menganalisis tingkat kesulitan soal, yaitu untuk melihat apakah soal mudah, sedang, atau sulit bagi siswa. Dari data pada sheet di tingkat kesulitan di Excel terlihat bahwa sebagian besar soal berada pada kategori sedang. Ada pun beberapa soal yang terlalu mudah dan juga ada soal yang cukup sulit. Soal kategori sedang ini artinya tidak semua siswa bisa menjawab, tapi juga tidak terlalu sedikit yang bisa menjawab. Dengan kata lain, soal ini seperti paling bagus untuk evaluasi. Sementara itu, soal yang terlalu mudah ditandai dengan hampir semua siswa menjawab dengan benar. Soal yang terlalu sulit ditandai dengan hanya sedikit siswa yang menjawab benar. Hal ini menunjukkan bahwa soal terlalu mudah kurang menantang. Soal terlalu sulit bisa membuat siswa bingung atau menebak. Selanjutnya, analisis daya pembeda. Daya pembeda ini digunakan untuk melihat apakah soal bisa membedakan siswa yang kemampuannya tinggi dan yang kemampuannya rendah. Dari sheet daya pembeda di Excel bisa dilihat bahwa ada soal yang daya pembedanya baik, ada juga soal yang daya pembedanya tuh rendah, bahkan ada soal yang daya pembedanya tuh negatif. Soal dengan daya pembeda baik berarti siswa yang nilainya tinggi lebih banyak menjawab dengan benar. Siswa yang nilainya rendah lebih banyak menjawab dengan salah. Ini menunjukkan bahwa soal tersebut berfungsi dengan baik. Namun soal dengan daya pembeda rendah atau negatif itu berarti soal tersebut tidak bisa menunjukkan kemampuan siswa, bahkan bisa membuat siswa yang kurang mampu justru mampu menjawab dengan benar. Selanjutnya ada analisis keberfungsian pengecoh. Pada bagian ini kami melihat keberfungsian pengecoh, yaitu pilihan jawaban yang salah pada soal pilihan ganda. Pengecoh yang baik itu seharusnya tidak terlalu jelas salah,
dipilih oleh sebagian siswa. Nah, biasanya yang memilih jawaban pengecoh ini adalah siswa yang dengan kemampuan rendah atau masih kurang dalam pemahaman. Nah, dari tabel pengecoh di Excel ini terlihat bahwa ada beberapa pengecoh yang sudah berfungsi. Nah, karena masih dipilih oleh beberapa siswa. Tapi ada juga pengecoh yang tidak dipilih sama sekali. Artinya pengecoh itu kurang berfungsi atau bahkan tidak berfungsi. Atau jawaban itu terlalu mudah ditebak. Atau bisa jadi juga karena terlalu berbeda dari jawaban yang benar. Dan kemampuan siswa di sini tidak bisa teruji. Jadi tidak bisa membedakan antara siswa yang benar-benar paham atau yang hanya sekedar menebak. Lalu ada analisis hasil tes siswa. Nah, kami melihat hasil tes siswa secara keseluruhan dari sheet hasil tes di Excel. Dapat dilihat bahwa nilai siswa beragam. Ada rata-rata siswa berada di kategori cukup sampai baik. Ini menunjukkan bahwa soal bisa menunjukkan perbedaan kemampuan siswa. Instrumennya cukup efektif dalam menilai hasil pembelajaran. Namun karena masih ada soal yang perlu diperbaiki, maka hasil tes ini masih bisa ditingkatkan lagi ke depannya dengan cara mengubah soal pengecoh ataupun membuangnya dan diganti dengan soal pengecoh yang lain. Lalu selanjutnya ada simpulan dan rekomendasi yang akan disampaikan oleh Saudara Saskom. Baik, yang telah disampaikan oleh kedua dari teman-teman saya pribadi, yaitu mereka yang berada di kelompok kami, yaitu kelompok 11, telah mempresentasikan apa yang telah kami observasi. Berdasarkan kesimpulan yang kami dapat dan yang kami peroleh dari hasil analisis uji coba soal bahasa Arab, dapat disimpulkan bahwa instrumen tes ini cukup layak digunakan. Namun masih perlu beberapa perbaikan. Sebagian besar soal sudah memiliki tingkat kesulitan sedang. Kemudian dapat mengukur kemampuan siswa dengan cukup baik berdasarkan hasil observasi dan hasil uji coba yang telah kami berikan kepada siswa. Namun masih terdapat soal yang terlalu mudah dan terlalu sulit sehingga perlu direvisi. Dari sisi daya pembeda, ada soal yang sudah mampu membedakan siswa yang mampu dan kurang mampu dalam mengerjakan soal-soal yang telah kami berikan, baik dari pemahaman mereka terhadap materi yang kita berikan atau pemahaman mereka yang kurang terhadap apa yang telah kami berikan dari segi soal dan pemaparan materi. Kemudian akan tetapi ada juga soal yang daya pembedanya rendah bahkan negatif sehingga perlu diperbaiki atau bahkan dibuang. Selain itu, pengecoh pada beberapa soal belum berfungsi dengan baik karena tidak dipilih oleh siswa sehingga perlu diperbaiki agar soal lebih efektif. Secara keseluruhan, soal-soal yang sudah baik dapat dipertahankan, sedangkan soal yang kurang baik perlu direvisi agar evaluasi pembelajaran bahasa Arab menjadi lebih tepat dan lebih adil dan lebih merata terhadap siswa yang dapat memahami materi dan soal yang telah kami berikan. Seperti itu. Baiklah, di sini kami akan menganalisa soal yang telah diujikan. Dari total 20 soal yang ada, terdapat 2 soal yang mengandung kesalahan, yaitu ada di soal nomor 1 dan 2. Di soal nomor 1, dari pilihan ganda A, B, C, dan D terdapat salah satu jawaban yang tidak homogen, yaitu di mana di jawaban A, B, dan C itu mengandung makna makanan
atau qismul makulat. Namun di pilihan D ada yang bukan termasuk makanan, melainkan pakaian. Jadi soal nomor 1 bisa dibilang mengandung kesalahan karena pilihan ganda yang tidak homogen. Lalu ada di kesalahan selanjutnya ada di nomor 2. Kesalahan di nomor 2 ada dikarenakan teks yang salah, sehingga menyebabkan soal di nomor 2 ikut salah. Di sini di mana qismul khodrowat tapi juga terdapat daging, sehingga ketika pembuatan soal nomor 2 yang dimana soal itu diambil dari teks ikut salah juga. Baik, berikut adalah hasil dari audio soal istimewa yang telah kami bertiga buat. Istami' ila kulli kalimah thumma ikhtar al-kalimah al-munasibah. Wahid. Al-basolu. Isnani. Al-muhasibu. Salasa. Yabi'u. Istami' ila kullil jumlah thumma ikhtar al-jumlah al-munasibah. Arba'ah. Yadhhabul maridu ilal mustashfa. Khamsah. Ash'uru bi alamin syadidin fi batni. Sittah. Yafhasu tabibu al marido bisammaati. Sab'ah. Atanawalud dawa'a salasa marratin fil yaumi. Istami' ila kullil jumlah thumma ikhtar as-surah al-munasibah. Samaniyah. Yusafiru al-hujjaju ila Makkah bit-ta'irah. Tis'ah. Uharriku sahma ala syashati biwasitatil fa'rah. Asyarah. Yaktubu talibu ar-risalata bistikhdami lawhatil mafatih. Istami' ila kullil hiwar thumma ikhtar al-ijabah as-sahihah. Ahada asyar. Mata wasalta ila Makkah ya Khalid? Wasaltu ila Makkah fi sa'ati as-sabi'ati sabahan ya Ahmad. As-su'alu mata wasala Khalidun ila Makkah? Isna asyar. Aina nadhhabu ba'da Arafah ya bunayya? Nadhhabu ila Mina li ramyil jamarat. As-su'alu
Ila aina yadhhabani liramyil jamarati? Salasata ashar. ماذا فعلت بعد الطواف يا حسن؟ بعد الطواف صليت ركعتين خلف المقام. As-su'alu madza fa'ala Hasan ba'da tawafi? هذه الحوار لسؤال 14 إلى 16. استمع ثم اختار الإجابة الصحيحة. Assalamualaikum ya Karim. Lam araka mundu ayyam. Kaifa qadaital utlah al-madiyah? وعليكم السلام يا صديقي. سافرت مع أسرتي إلى جزيرة بالي للسياحة والاستجمام. ما شاء الله، رحلة بعيدة. هل سافرتم بالحافلة أم بالقطار؟ لا، سافرنا بالطائرة لأنها أسرع وأكثر راحة، وقد حجز أبي التذاكر عبر الإنترنت. وأين سكنتم عندما وصلتم إلى هناك؟ نزلنا في فندق كبير يقع أمام شاطئ كوتا مباشرة. المنظر كان رائعا جدا. وماذا فعلتم هناك؟ هل زرتم المعابد؟ نعم، ولكننا قضينا معظم الوقت في السباحة على الشاطئ وشراء الهدايا التذكارية قبل الرجوع. 14. Ila aina safara Karim wa usratuhu? 15. Kaifa safaratil usratu ila hunaka? 16. Limadha ikhtaratil usratu as-safara bit-ta'irati? هذه الفقرة السؤال 17 إلى 18. استمع ثم اختر الإجابة الصحيحة. يوسف والحاسوب. يجلس يوسف أمام الحاسوب في المكتبة. هو يبحث عن المعلومات في شبكة الإنترنت، ثم يكتب الدرس باستخدام لوحة المفاتيح. وفي المساء يستخدم يوسف الجوال. يرسل يوسف رسالة إلى صديقه عبر واتساب. حقا التكنولوجيا مفيدة جدا للطلاب. 17. ماذا يستخدم يوسف في المكتبة؟ 18. بماذا يكتب يوسف الدرس؟  هذه الفقرة للسؤال 19 إلى 21. استمع ثم اختر الإجابة الصحيحة. أحمد وصديقه. يذهب أحمد إلى المدرسة الثانوية الحكومية في الساعة 6:30 صباحا. في هذه المدرسة طلاب من أديان متنوعة.
لأحمد صديق حميم اسمه وسنو وهو هندوسي. يدرس أحمد ووسنو اللغة العربية والرياضيات في فصل واحد، وعند الاستراحة يأكلان في المقصف معا، وفي وقت الظهر يذهب أحمد إلى المسجد للصلاة وينتظره وسنو في الفصل باحترام. هما يعيشان في محبة وتسامح رغم اختلاف الدين. 19 ما دين وسنو؟ 20 ماذا يفعل وسنو عندما يصلي أحمد الظهر؟ 21 ماذا يدرس أحمد ووسنو معا؟ Baiklah, terima kasih. Berikut adalah pemaparan hasil uji coba kami yang telah kami buat sejauh ini. Kurang lebihnya kami dari kelompok 11 mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dosen pengampu Eta Mahyudin yang telah memberikan kami kesempatan. Syukran.